Saya masih bicara tentang tradisi yang dikontraskan dengan kitab suci oleh orang-orang seperti Patrice Allegro dan Gereja Katolik Roma, di mana mereka itu mengangkat tradisi melebihi Alkitab yang seharusnya menjadi otoritas primer yang utama di dalam iman Kristen. Sudah berjuta kali saya mengatakan bahwa orang Protestan itu tidak menolak tradisi karena sola scriptura bukanlah sebuah aturan yang mengharuskan para pengikutnya untuk meniadakan hal-hal apapun, termasuk di dalamnya meniadakan tradisi. Artinya, jikalau tradisi itu bersesuaian dengan Alkitab, kita bisa menerimanya. Namun kalau itu bertentangan misalnya dengan Alkitab, tentu saja bagi saudara yang meyakini Alkitab sebagai firman Tuhan, saudara pasti akan menolak tradisi tersebut. Tapi kalau saudara menyimak diskusi saya dengan Romo Patrice Allegro, dia bukan saja mengabaikan atau sengaja tidak mau tahu apa yang saya sampaikan, tapi bahkan tanpa malu terus melakukan straw man dengan menghantam apa yang tidak diyakini oleh Protestan. Jadi sekalipun Allegro sudah berbusa-busa bicara selama berjam-jam dan berhari-hari sepanjang tahun, itu tidak ada gunanya karena dia tidak sedang berhadapan dengan saya atau tidak sedang berhadapan dengan kaum Protestan, tapi sedang melawan orang-orangan sawah yang dia ciptakan sendiri. Salah satu alasan mengapa Protestan menolak ide bahwa tradisi harus disejajarkan dengan kitab suci dalam hal otoritas, yaitu bahwa struktur Alkitab kalau ditambah dengan tradisi itu pada hakikatnya tidak stabil. Sebab kenapa? Sebab dalam prakteknya ketika keduanya berkonflik, bertentangan satu sama lainnya, Gereja Katolik Roma itu lebih berpihak pada tradisi ketimbang Alkitab. Bagi mereka itu tradisi mengalahkan Alkitab dalam hal otoritas. Dan meskipun Gereja Katolik Roma mengklaim bahwa keduanya begitu harmonis satu dengan yang lainnya, tapi sejarah menjadi saksi bahwa tidaklah selalu demikian halnya. Karena ketika dua aspek itu benar-benar berada di dalam sebuah konflik pertentangan, salah satu harus menjadi otoritas yang ultimat. Pertentangan dua otoritas ini yang mengakibatkan peninggian otoritas tradisi di atas otoritas kitab suci. Saudara dapat melihat dengan jelas dalam usulan gereja tentang doktrin Immaculata Maria misalnya. Dan kalau saudara melihat Alkitab, jelas kitab suci mengajarkan keberdosaan dari semua manusia dan tidak mengecualikan siapapun juga. Itu ada dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, setiap pribadi manusia sebagai keturunan Adam itu dikandung dalam dosa, mempunyai suatu natur dosa dan berdosa dalam perkataan, perbuatan, pikiran, kehendak, dan sebagainya. Namun menurut tradisi Katolik, ada satu pribadi yang dikandung tanpa dosa, tidak mempunyai natur dosa, dan tidak pernah berdosa dalam perkataan, perbuatan, pikiran, kehendak, atau dalam cara lainnya. Yaitu siapa? Bunda Maria ternyata. Nah, dalam kasus ini, kitab suci dan tradisi benar-benar bertentangan secara frontal ya, satu dengan yang lainnya. Dan Gereja Katolik Roma secara tegas berpihak kemana? Mereka lebih berpihak kepada tradisi tadi itu, Immaculata Maria, ketidakberdosaan Maria tadi itu. Mereka meneguhkan konsep Immaculata Maria. Kalau saudara perhatikan seperti yang ditujukan oleh James Warwick Montgomery, struktur dengan dua sumber otoritas manapun secara hakiki adalah tidak stabil. Karena ketika dua otoritas tersebut berkonflik, yang satu tak terelakkan akan bangkit untuk menjadi otoritas yang ultimat, dan yang lain menyerahkan otoritasnya kepada otoritas yang ultimat tadi itu. Yang pertama menjadi otoritas de facto, kendati klaim-klaim itu bertentangan. Jadi Immaculata Maria menjadi de facto yang menundukkan kitab suci yang adalah de jure. Maka sekalipun GKR juga percaya dan mengimani kitab suci sebagai sebuah norma hukum, tetapi pada saat yang sama mereka juga menenggelamkan norma hukum itu ketika berlawanan dengan tradisi yang mereka yakini. Ini posisi daripada Gereja Katolik ya.
Maka ketidakstabilan yang hakiki dari struktur kitab suci ditambah tradisi adalah alasan bagi penolakan teologi Protestan terhadap tradisi sebagai bentuk wahyu ilahi. Akhirnya, ide tradisi sebagai pelengkap kitab suci bagi wahyu ilahi itu bertentangan dengan kecukupan dan keniscayaan akan kitab suci. Kecukupan Alkitab berarti bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan orang untuk diketahui supaya diselamatkan dan untuk hidup sepenuhnya menyenangkan Allah ada di dalam kitab suci. Jaminan Alkitab bagi atribut kitab suci ini mencakup kesaksian Daud, bahwa Daud mengatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Mazmur 19 ayat 8. Dan bahwa penegasan Paulus, seperti saya katakan di video sebelumnya, bahwa kitab suci itu diilhamkan Allah, itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Orang Kristen itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Kitab suci itu cukup untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dan mempersiapkan mereka untuk menjalani hidup yang menyenangkan Allah melalui perbuatan baik mereka. Oleh karena itu, tidak ada rumusan doktrin yang berasal di luar Alkitab, seperti contohnya purgatori, indulgensi, berdoa kepada atau untuk orang mati, pengakuan dosa, yang dapat mengikat hati nurani orang-orang Kristen sebagai kepercayaan atau tindakan tambahan yang diperlukan bagi keselamatan dan kehidupan yang kudus. Tidak ada. Namun, yang terjadi itu sebaliknya. Tradisi Katolik itu mengklaim seperti ini. Katekismus Gereja Katolik nomor 82. Dikatakan begini, dengan demikian, maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu, keduanya baik tradisi maupun kitab suci harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Katekismus Gereja Katolik 82 tadi ya. Nah, klaim demikian bukan hanya menyangkal kecukupan kitab suci seperti yang disampaikan Athanasius, tetapi juga tindakan lancang yang tidak menghormati Alkitab sebagai firman Tuhan. Meskipun Gereja Katolik mereka mengatakan, oh mereka juga setuju kitab suci adalah keniscayaan bagi kesejahteraan gereja, Katolik tetap saja mempertahankan oleh karena eksistensi tradisinya bahwa kitab suci tidaklah niscaya bagi keberadaan gereja. Yaitu gereja masih dapat tetap ada meskipun kitab suci sudah berakhir. Sebab gereja masih dibimbing oleh tradisi. Nah, teologi Injili jelas menentang posisi ini dan menegaskan keniscayaan Alkitab. Ya, jadi karena alasan-alasan inilah, maka teologi Injili memperjuangkan sola scriptura. Alkitab semata, bukan Alkitab ditambah tradisi, adalah sumber dari wahyu ilahi. Tapi memang ada sebuah perhatian khusus yang patut diberikan oleh kita ya dalam membahas konsep ini, karena ada begitu banyak kesalahan yang menumpuk. Itu misalnya dipertontonkan oleh orang-orang Katolik seperti Patrice Allegro dan konco-konconya itu. Khusus Allegro, dia memang sengaja tidak mau tahu penjelasan saya, tidak mau tahu penjelasan Protestan tentang sola scriptura, dan hanya mendasari pada definisi yang dia ciptakan sendiri. Nah, ini contoh orang bebal yang tidak tahu malu dan mau menang sendiri. Memaksakan definisi sesuai dengan pikirannya sendiri dan menolak definisi daripada Protestan. Nah, sola scriptura sebagaimana yang dipahami mula-mula berarti kitab suci memiliki otoritas yang primer. Hal itu bukanlah satu-satunya otoritas ya. Otoritas primer atau utama itu berbeda dengan satu-satunya yang berotoritas. Secara prinsip, sola scriptura bukanlah suatu penolakan terhadap otoritas-otoritas lain, melainkan dalam semua perkara teologis, kitab suci adalah otoritas yang ultimat atau yang tertinggi. Oke, sampai di sini pertanyaannya adalah, apakah Yang Mulia Patrice Allegro sudah memahami semua penjelasan saya tadi itu? Ataukah masih terus berada dalam kebebalan yang permanen? I don't know.